Pemirsa, rasa trauma dialami sejumlah tenaga kesehatan korban kekejian kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Meskipun kini mereka telah berhasil dievakuasi dari lokasi. 9 dari 11 orang tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Jumat siang berhasil dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI ke Jayapura. Satu di antara 11 orang tenaga kesehatan ini bernama Gabriela Meilan ditemukan meninggal dunia saat melarikan diri dari kejaran kelompok kriminal bersenjata. Sementara satu orang tenaga kesehatan lainnya bernama Gerald Sukhoi sejak kejadian penyerangan KKB hilang dan belum ditemukan. Salah seorang tenaga kesehatan, Marcelinus Ola Atanila, mengisahkan kekejaman kelompok kriminal bersenjata yang menyerang para tenaga kesehatan. Peristiwa penyerangan di Kompleks Puskesmas terjadi pada Senin 13 September lalu. Selain menganiaya para tenaga kesehatan, KKB juga membakar Puskesmas, Bank Papua, Pasar Kiwirok, serta rumah warga. Mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster dengan tidak membuka pakainya secara sopan, tetapi mereka menelanjanginya dengan parang tajam atau parang, langsung dipotong saja pakaian mereka, mulai dibuka dari baju sampai celana dalam semuanya. Mereka tidak ditelanjangi, kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf tetapi mereka ditikam juga dengan parah. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah, kemudian suster Anti dan suster Kris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara babi buta. Beli buah di Pasar Lama. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, saya Rizky Syabina, ada juga rekan teman saya lainnya, yaitu ada Valia Bian Pitaloka, Lintang Apriani Kirana, Prilly Sarasi Petasayum, Rivina, dan Salsa Sabila. Baik, langsung saja daripada berlama-lama, kita masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Lintang Apriani Kirana. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi kasus pembunuhan dan penganiayaan nakes oleh KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang terjadi pada 2021 silam di Papua. Jadi, pada September 2021, kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang distrik Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Serangan ini diawali dengan kontak tembak antara KKB, pimpinan Lamek Taplo, dan personel TNI Satgas Pamtas 103 per WP. Dalam serangan brutal ini, KKB membakar fasilitas umum seperti puskesmas, kantor distrik, Bank Papua, sekolah, bahkan pasar, sehingga memicu kekacauan di wilayah tersebut. 9 tenaga kesehatan yang sedang bertugas di puskesmas menjadi korban utama serangan. KKB menyerang puskesmas dengan merusak bangunan, membakar barak tempat nakes bersembunyi, dan memaksa mereka melarikan diri. Para nakes yang melompat ke jurang untuk menyelamatkan diri tetap dikejar oleh KKB. 3 suster ditangkap, disiksa dan dilempar ke jurang, yang mengakibatkan satu korban, Suster Gabriela, meninggal dunia. Boleh next. Menurut kesaksian salah satu korban, 9 tenaga kesehatan tersebut ditelanjangi dan disiksa lalu wajah dipukul dan ada yang ditikam. 3 orang suster dilemparkan ke jurang oleh para pelaku. Saat menemukan ketiga suster, mereka langsung dikumpulkan dan langsung melakukan tindakan tidak manusiawi. Ketiganya ditelanjangi, disiksa, wajahnya dipukul. Bahkan ada yang ditikam, membuat ketiga suster ini tidak berdaya dan pingsan, menurut cerita Ola. Beruntung Suster A dan Christina sampai Tonapa berhasil selamat dan sadar dari pingsannya.
Sementara Suster Gabriela meninggal dunia. Dua korban terakhir, yakni Christina dan Gabriela, baru ditemukan 2 hari setelah penyerangan, yakni pada Rabu 15 September 2021 pada pukul setengah 4 sore waktu Indonesia Timur. Para nakas dievakuasi oleh TNI pada Jumat pada tanggal 17 September 2021. Anggota TNI berhasil mengevakuasi 9 dari 11 tenaga kesehatan dan 1 personel TNI korban penyerangan KKB. Serangan tersebut juga mengakibatkan kerusakan besar pada fasilitas publik dan mempersulit pelayanan kesehatan di distrik Kiwirok. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, itu Salsa Sabila. Oke, ada beberapa faktor munculnya gerakan dan pembunuhan tenaga kesehatan. Yang pertama, menurut Kurniawan Mahardika 2024, Papua yang kaya akan sumber daya alam dan budaya juga menjadi wilayah yang sering mengalami konflik, terutama antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Konflik ini berawal dari ketidakpuasan sebagian masyarakat Papua terhadap integrasi ke Indonesia melalui plebisit Papua pada tahun 1969 yang masih menjadi isu kontroversial. Masalah sosial, ekonomi, dan politik termasuk perebutan tanah adat memperburuk situasi. Konflik bersenjata antara TNI dan KKB seperti penyerangan di distrik Kiwirok pada September 2021 semakin memperburuk keamanan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sipil. Yang kedua, menurut Andriana Lutfia 2022, aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua semakin mengkhawatirkan dengan kekerasan yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, dan penjarahan. Pada 20 September 2021, KKB menyerang petugas kesehatan di distrik Kiwirok, membakar asrama medis, dan membunuh Gabriela Meilan. Dalam 3 tahun terakhir, sekitar 100 orang tewas akibat aksi KKB, termasuk lebih dari 50 warga sipil, 27 anggota TNI, dan 110 orang terluka. Terorisme ini bertujuan menciptakan kekacauan dan menebar ketakutan. Aksi kekerasan semacam ini telah berlangsung selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Prilly. Yang ketiga, kejadian penyerangan kelompok kriminal bersenjata terhadap tenaga kesehatan, yang dimana kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua melakukan serangan brutal pada 13 September 2021, mentargetkan puskesmas Kiwirok dan membunuh tenaga medis. Dalam insiden tersebut, 9 tenaga kesehatan berada di puskesmas saat KKB menyerang dengan membakar fasilitas umum, termasuk kantor bank dan sekolah. Penyerangan dimulai dengan baku tembak antara TNI dan KKB yang berlangsung selama 4 jam, mengakibatkan 1 anggota TNI tewas dan beberapa fasilitas hancur. Marcelinus Ola Tanila, salah satu tenaga medis yang selamat, melaporkan bahwa mereka menerima informasi tentang kemungkinan serangan. Setelah menyerang puskesmas, KKB mengejar tenaga medis ke barak mereka. Beberapa tenaga kesehatan melompat ke jurang untuk melarikan diri, tetapi 3 suster ditemukan dan disiksa oleh KKB. Suster Gabriela Melan tewas dalam serangan ini, sementara 2 suster lainnya berhasil selamat. Yang keempat, ada penanganan kekerasan di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, ia menekankan bahwa konflik di Papua terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan solusi tunggal, sehingga kerjasama dan kesepakatan bersama sangat diperlukan. Karyono juga mengungkapkan bahwa menyelesaikan konflik di wilayah tersebut dapat memakan waktu lama. Anggota Komisi 1 DPR, Bobi Adityo Risaldi, menyoroti pentingnya mengatasi tindakan rasialisme yang memperburuk situasi di Papua. Ia meminta pemerintah bertindak tegas terhadap diskriminasi rasial untuk menghentikan siklus kekerasan. Merujuk pada kerusuhan yang terjadi pada 2019 akibat persekusi terhadap mahasiswa Papua dalam hal penegakan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur sanksi berat bagi makar dan pemberontakan, dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun bagi pelaku utama. Pendekatan kolaboratif dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat membawa perdamaian di Papua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Rivina. Oke, di dalam analisis kasus ini terdapat prinsip-prinsip kode etik yang relevan untuk diangkat. Pertama, itu ada non-maleficent, yaitu prinsip untuk tidak merugikan atau membahayakan, baik terhadap pasien maupun antar tenaga kesehatan. Tindakan brutal terhadap nakes yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan ini jelas melanggar prinsip dasar tersebut. Dan yang kedua, ada fidelity,
fidelity yang mengacu pada kesetiaan terhadap komitmen profesional, di mana para nakes tetap setia melayani masyarakat di daerah yang rawan konflik meskipun dalam kondisi penuh resiko. Dan yang terakhir, veracity atau kejujuran, yang mengharuskan tenaga kesehatan bersikap transparan dan jujur dalam melaksanakan tugasnya, termasuk memberikan informasi kepada masyarakat meskipun mereka bekerja di bawah ancaman. Tragedi ini menggarisbawahi pentingnya melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di daerah konflik demi menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan dan martabat profesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, yang terakhir yaitu ada kasus penganiayaan dan pemudahan tenaga kesehatan atau nakes di Papua oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dapat dianalisis melalui perspektif komunikasi antar budaya dan kolaborasi profesional atau IPC. Konflik ini mencerminkan kegagalan dalam memahami perbedaan sosial budaya antara pihak-pihak yang terlibat yang dapat memicu kekerasan akibat kesalahpahaman simbol atau pesan. Prinsip komunikasi antar budaya yang relevan dalam kasus ini meliputi komunikasi untuk tujuan tertentu. Komunikasi harus memiliki tujuan jelas. Tanpa itu, kesalahpahaman dapat meningkat, seperti ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap integrasi Papua ke Indonesia. Yaitu ada proses dinamis. Proses dinamis yaitu komunikasi harus berkelanjutan dan dialogis untuk membangun hubungan harmonis antara nakes dan masyarakat. Yang kedua ada sistem transaksional informasi, yaitu elemen komunikasi seperti komunikator dan komunikan saling mengaruhi. Nakes mungkin tidak memahami simbol budaya lokal dan sebaliknya. Yang ketiga ada karakteristik komunikan. Latar belakang budaya mempengaruhi penerimaan informasi. Nakes dianggap orang luar yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu ada efek komunikasi. Yaitu komunikasi yang buruk dapat memperburuk ketegangan, berpotensi menyebabkan kekerasan. Perbedaan latar belakang sosial budaya, perbedaan ini sering menjadi akar masalah dalam komunikasi antar budaya, menciptakan hambatan yang memperburuk konflik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Valia. Baik, selanjutnya setelah kami melakukan analisis kasus pembunuhan dan penganiayaan nakes di Papua oleh KKB, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir yang tidak dapat dicabut dan mencakup hak hidup, hak untuk bekerja, hak belajar, dan lainnya. Di Indonesia, Papua sering mengalami pelanggaran HAM, termasuk konflik antar suku dan pemberontakan oleh kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Meskipun pemerintah sudah mengirimkan pasukan khusus untuk menjaga keamanan, upaya tersebut ternyata belum cukup efektif untuk menciptakan kedamaian. Boleh next slide? Adapun saran kami setelah melakukan analisis kasus tentang pembunuhan dan penganiayaan di Papua oleh KKB, pemerintah perlu menetapkan aturan hukum yang jelas bagi TNI dalam menangani kejahatan KKB. Kontrol intensif dan patroli rutin di daerah rawan harus dilakukan untuk menciptakan rasa aman. Penambahan sarana pendukung dan peningkatan koordinasi antara TNI dan masyarakat sangat penting, mengingat kesulitan geografis dan keterlibatan KKB dalam pengetahuan, keterampilan, dan diplomasi juga diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Berikut adalah link YouTube yang kami cantumkan di awal video. Baik, terima kasih. Segitu saja untuk presentasi hasil kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.